Di puncak pegunungan Ethiopia yang dingin dan berbatu, seekor predator langka mengintai dengan mata tajam, serigala Ethiopia, salah satu hewan paling misterius di Afrika. Dengan bulu kemerahan dan tubuh ramping, ia adalah simbol ketahanan di habitat yang keras. Serigala Ethiopia, Canis simensis, hanya ditemukan di dataran tinggi Ethiopia, menjadikannya salah satu spesies serigala paling terancam di dunia. Populasinya diperkirakan kurang dari 500 ekor, membuat setiap pertemuan dengannya sebuah keajaiban alam. Berbeda dengan serigala pada umumnya, spesies ini lebih kecil dan bergantung pada mangsa kecil seperti tikus raksasa dan kelinci gunung. Mereka jarang berburu dalam kelompok besar, lebih memilih strategi penyergapan individu. Bayangkan hidup di ketinggian lebih dari 3.000 meter, di mana udara tipis dan cuaca bisa berubah drastis dalam hitungan menit. Disinilah serigala Ethiopia bertahan, beradaptasi dengan lingkungan ekstrim yang akan mematikan bagi kebanyakan predator. Mereka hidup dalam kelompok keluarga kecil, biasanya terdiri dari pasangan alfa dan beberapa anaknya. Hierarki sosial mereka tidak sekaku serigala abu-abu, tetapi ikatan keluarga tetap kuat. Ketika fajar menyingsing, serigala Ethiopia mulai berburu. Mereka mengandalkan pendengaran yang tajam untuk mendeteksi gerakan tikus di bawah tanah sebelum menerkam dengan cakar yang kuat. Namun, kehidupan mereka tak pernah mudah. Ancaman terbesar datang dari manusia, perburuan liar, penyakit dari anjing domestik, dan hilangnya habitat akibat pertanian terus mengurangi jumlah mereka. Para ilmuwan bekerja keras untuk melindungi serigala Ethiopia, termasuk program penangkaran dan vaksinasi untuk mencegah wabah rabies. Tapi apakah upaya ini cukup untuk menyelamatkan mereka dari kepunahan? Yang menarik, serigala Ethiopia memiliki suara yang berbeda dari serigala lain. Gonggongan mereka lebih pendek dan bernada tinggi, hampir seperti anjing kecil. Ini mungkin cara mereka berkomunikasi di medan berbatu yang luas. Tapi tahukah Anda bahwa serigala Ethiopia pernah dianggap sebagai rubah karena penampilannya? Penemuan DNA membuktikan bahwa mereka adalah serigala sejati, meskipun berevolusi secara unik di pegunungan Ethiopia. Musim kawin terjadi antara Agustus dan November, di mana pasangan alfa akan mempertahankan wilayahnya dengan ganas. Anak-anak serigala lahir di liang tersembunyi, buta dan tak berdaya selama minggu pertama. Induk serigala jarang meninggalkan sarang saat anak-anaknya masih kecil. Sang jantan bertugas membawakan makanan, menunjukkan kerjasama yang luar biasa dalam keluarga mereka. Bayangkan betapa sulitnya bertahan hidup di sini. Makanan langka, predator seperti elang bisa menyerang anak serigala, dan perubahan iklim mengancam sumber air mereka. Ketika anak-anak serigala mulai dewasa, mereka belajar berburu dengan mengejar serangga dan hewan kecil sebelum mencoba menangkap mangsa yang lebih besar. Serigala Ethiopia adalah hewan diurnal, aktif di siang hari, berbeda dengan kebanyakan serigala yang nokturnal. Ini membantu mereka menghindari persaingan dengan predator malam seperti hiena. Mereka juga punya musuh alami, manusia sering membunuh mereka karena dianggap ancaman bagi ternak. Meski serigala Ethiopia lebih suka mangsa liar. Di Taman Nasional Gunung Bale, upaya konservasi mulai membuahkan hasil. Populasi serigala Ethiopia perlahan stabil, tapi ancaman tetap ada. Serigala Ethiopia memiliki peran ekologis penting. Mereka mengendalikan populasi hewan pengerat yang bisa merusak tanaman dan menyebarkan penyakit. Pernah terpikir bagaimana jika serigala Ethiopia punah? Rantai makanan akan terganggu, dan keseimbangan ekosistem pegunungan Ethiopia bisa runtuh. Mereka adalah simbol kebanggaan nasional Ethiopia, bahkan muncul dalam perangko dan cerita rakyat setempat. Tapi apakah masyarakat cukup peduli untuk menyelamatkan mereka? Berubahnya iklim memperburuk situasi, salju yang mencair mengeringkan sungai, mengurangi sumber air dan mangsa bagi serigala Ethiopia. Bayangkan harus berlari di medan berbatu tajam setiap hari hanya untuk mencari makan. Kaki serigala Ethiopia berkembang kuat untuk menahan luka dari bebatuan vulkanik. Mereka juga punya kebiasaan unik, kadang menggali tanah untuk mencari tikus, mirip seperti rubah. Ini menunjukkan betapa adaptifnya mereka.
Di musim kemarau, makanan menjadi sangat langka. Beberapa serigala terpaksa mendekati pemukiman manusia, memicu konflik yang sering berakhir tragis. Tapi ada harapan, beberapa komunitas lokal mulai terlibat dalam perlindungan serigala Ethiopia, melihat mereka sebagai aset wisata dan penyeimbang alam. Penelitian terbaru menemukan bahwa serigala Ethiopia memiliki keragaman genetik rendah, membuat mereka rentan terhadap penyakit. Ini tantangan besar bagi konservasi. Jika Anda berkunjung ke Ethiopia, mungkin Anda akan melihat mereka di kejauhan. Warna bulu mereka yang kemerahan kontras dengan hijaunya pegunungan. Mereka bukan hanya predator, tapi juga penjaga terakhir ekosistem unik Ethiopia. Tanpa mereka, pegunungan ini akan kehilangan salah satu misteri terbesarnya. Anak-anak serigala mulai berburu sendiri di usia 6 bulan, tapi banyak yang tidak bertahan karena kerasnya alam. Hanya yang paling tangguh yang bisa mencapai dewasa. Di malam hari, mereka tidur di celah-celah batu atau liang yang ditinggalkan, berharap aman dari bahaya. Pernahkah Anda membayangkan menjadi salah satu dari kurang dari 500 serigala Ethiopia yang tersisa? Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan. Program edukasi mulai dilakukan untuk mengajarkan masyarakat pentingnya melindungi serigala Ethiopia, bukan membunuhnya. Beberapa peneliti menggunakan kamera tersembunyi untuk mempelajari perilaku mereka, mengungkap rahasia kehidupan serigala yang pemalu ini. Mereka mungkin bukan predator paling terkenal di Afrika, tapi serigala Ethiopia adalah bukti kekuatan evolusi dan ketahanan alam. Dengan segala tantangan yang mereka hadapi, bisakah serigala Ethiopia bertahan di dunia yang terus berubah? Atau akankah mereka hanya menjadi kenangan dalam buku sejarah? Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komennya. Video hewan apa lagi yang akan kita bahas di episode selanjutnya? Terima kasih sudah menonton.